Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, seluruh jemaat Mezbah Doa, bahkan anak-anak muda semua yang ikut, anak-anak kecil yang ikut Mezbah Doa. Puji Tuhan, kita selalu bersuka cita dan terus ya mau ada di hadirat Tuhan. Ya, apapun yang kita alami hari-hari ini, dia Tuhan yang terus bekerja mendatangkan kebaikan. Kita mau percaya bahwa janjinya itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita, saudara ya. Mungkin engkau sedang menanti jawaban doa dan engkau berkata, lama sekali kenapa Tuhan tidak menjawab. Percayalah, dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan, engkau kembali mengumpulkan kami di Mezbah Doa. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dari sikap hati yang benar kami memuji dan menyembah Tuhan. Ini penyembahan kami. Ini penyembahan kami yang kami bawa bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau yang tidak pernah berdusta. Engkau Tuhan yang selalu menepati janjimu bagi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah mengingkari setiap perkataan-perkataanmu. Ajar kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala yang Engkau firmankan Tuhan. Terima kasih Bapa. Percaya janjimu ya dan amin. Haleluya. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Amin Tuhan, amin Yesus. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Katakan sepasti mentari yang bersinar. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janjimu. Dalam segala perkara kami tahu, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Lebih lagi katakan sepasti mentari, kami percaya Tuhan. Begitupun janjimu bagi hidup kami. Dalam segala perkara Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, Kau genapi firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat Tuhan. Yes Lord. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalamnya, betapa dalam kasih-Mu. janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu betapa dalam Tuhan kuasa kasih-Mu bagi. Lebih lagi katakan janjimu Tuhan. janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar yang Tuhan. tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kami tahu
seperti matahari yang tiada pernah berhenti, bersinar bagi kami. Janjimu tiada terlambat, Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. janjimu Tuhan, Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat, tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. kasih-Mu, kasih-Mu bagi kami Tuhan tak pernah berhenti, tak pernah terlambat. Kami percaya kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih, amin Tuhan, atas cinta-Mu. Lebih lagi saudara, mari angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya Tuhan. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam Kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagi kami. kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu Tuhan. Amin. atas cinta. Oh, terima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu
Sebab itu Tuhan, Engkau mengangkat hidup kami dari lembah kekelaman. Karena kasih yang besar lebih daripada matahari yang bersinar. Engkau menerangi kami dengan kasih-Mu Tuhan, bahwa kami terus menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami, mengasihi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lebih lagi saudara, naikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu ya Tuhan. lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu, atas cinta-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, Tuhan baik. Ucapan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang memampukan kami Tuhan, untuk terus hidup seturut dengan firman-Mu, seturut kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau terus menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi segala firman Tuhan yang sudah Engkau ucapkan Bapa. Dengan kami melakukan firman-Mu itu tandanya kami menggenapi apa yang Tuhan tuliskan. Katakan dengan iman saudara. hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. hidupku Tuhan, Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau yang beserta dengan kami Tuhan. Amin. Engkau di dalam hidup kami. Yes Lord. Jadi bukti kebesaran. Lebih lagi dengan iman katakan di hadapan Tuhan saudara. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tanda mujizat-Mu menyertai hidup kami Tuhan. mujizat Amin. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, Kau bersamaku di dalam kami Tuhan. Jadi bukti bagi kebesaran-Mu dalam hidup kami. Sekali lagi dengan iman perkatakan di hadapan Tuhan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat, sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Kami mau menjadi bukti kebesaran Tuhan dalam hidup ini. Dengan cara kami menggenapi firman Tuhan, melakukannya. Ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman, itu artinya kami menggenapi setiap firman-Mu Bapa. Tuhan, mampukan setiap kami, urapi setiap kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya malam hari ini, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu yang pasti akan membangunkan iman kita bersama. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya Bella Bu, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya. Pada akhir Desember 2019, mama saya dipanggil Tuhan. Pada saat itu saya benar-benar terpukul dan belum bisa menerima sampai saya sulit untuk berdoa. Karena sulit untuk berdoa, saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bahkan hubungan saya dengan Tuhan akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Padahal dulu saya kalau berdoa selalu saya merasakan hadirat Tuhan. Sampai akhirnya di awal 2020 saya jatuh sakit Bu. Dan akhirnya saya mengalami sakit yang bertubi-tubi. Dari mulai badan saya yang meriang-meriang, punggung saya sakit luar biasa, sampai-sampai kepala saya pusing dan saya rasakan itu setiap hari. Pusing itu setiap hari saya rasakan selama kurang lebih 1 tahun. Waduh ya. 1 tahun lebih dan hampir semua rumah sakit di wilayah Tangerang sudah saya datangi Bu. Saya masuk ke IGD sudah 4 kali, saya sesak nafas, bahkan kuping saya terus berdengung. Di tahun 2020 bulan Oktober, saya mulai menemukan channel YouTube Ibu Debbie. Saya mulai mendapatkan kekuatan Bu. Dan saya juga pernah pada satu malam mendengar suara Tuhan berkata bahwa kamu sudah sembuh. Namun saat itu saya ragu. Karena iblis selalu mengintimidasi saya. Selalu iblis masuk dalam pikiran saya dan berkata bahwa kamu tuh sakit dan akan mati. Saya semakin ketakutan Bu, lalu saya ingat khotbah Ibu ya, kalau belum waktunya mati tidak akan mati, amin. Singkat cerita, di bulan Desember 2021 saya pulang ke Medan bersama suami dan anak-anak karena mertua saya sakit. Di Medan saya masih merasakan pusing-pusing. Saya mulai belajar berserah. Saya berdoa kepada Tuhan, saya perkatakan saya minta mujizat Tuhan. Saya bilang kalau orang lain Tuhan sembuhkan, maka saya imani saya juga akan Tuhan sembuhkan. Akhirnya saya putuskan untuk ke dokter syaraf di Medan dan dokter syaraf membaca semua hasil rekam medis saya. Dan dokter menyatakan kalau saya itu sehat, ya, tidak ada penyakit. Tidak ada kekentalan darah yang selama ini saya pikir bahwa saya ini pasti mengalami kekentalan darah. Akhirnya dokter hanya menyuntik leher saya karena menurut dokter saya tegang. Ya, karena saraf leher saya cukup tegang. Dan saya terus beriman Bu bahwa lewat dokter ini Tuhan juga turut bekerja. Puji Tuhan, ya, saya terus berdoa dan saya akhirnya dipulihkan Tuhan. Puji Tuhan, pusing-pusing yang saya derita selama 1 tahun lebih sekarang sudah hilang. Saya terus imani dan terus perkatakan bahwa saya sudah sembuh oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Lewat semua firman Tuhan yang saya dengarkan, saya menjadi mengerti Bu, bahwa lewat sakit ini saya harus kembali dekat dengan Tuhan. Saya benar-benar berserah kepada Tuhan dan saya mengerti bahwa Tuhan mau saya kembali datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan bersyukur. Puji Tuhan, saya sudah merasakan hadirat Tuhan kembali sekarang Ibu setiap kali saya berdoa. Amin, amin ya.
Bahkan hidup saya sekarang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie atas setiap firman yang sudah Ibu sampaikan. Semoga Ibu dipakai Tuhan semakin luar biasa. Amin. Terima kasih juga buat semua krunya ya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan juga Bu, mertua saya sekarang sering mendengar khotbah-khotbah Ibu dan juga ikut mesbah doa. Amin. Karena selama saya di Medan, saya dan suami selalu ikut mesbah doa di ruang tamu. Jadi mertua ikutan dan saya setiap hari share juga mesbah syukur ke teman-teman saya karena saya juga mau Tuhan pakai saya Bu. Amin, luar biasa kesaksiannya. Ya saudara ya, ketika kita mengalami kekecewaan ya, diawali dari kematian dan meninggalnya ibunya ya, Ibu Bella ini akhirnya kecewa. Dia terpukul sangat luar biasa. Ya bahkan seringkali apa yang tidak kita pikirkan ya itu terjadi. Bahkan kita tidak bisa pegang kontrol atas apapun di hidup kita kecuali Tuhan. Ya dan pada akhirnya dia keliling ke semua rumah sakit yang ada di Tangerang. Tetapi penyakitnya tidak juga ditemukan dan tidak kunjung sembuh. Dia sudah berobat ke beberapa dokter saudara. Ya, tapi terus dia merasakan badan meriang-meriang, punggungnya sakit sekali, kepala pusing, sakit kepala. Ya, dan itulah saudara ya tanda-tanda orang stres ya. Kenapa saudara? Karena seringkali ya kita memang ya sedih kehilangan ibu, tetapi kalau kita kembali pada kedaulatan Tuhan, kita harus percaya bahwa tidak ada pilihan lain bagi kita selain menerima dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan lakukan. Ya sampai akhirnya ya sudah 4 kali masuk IGD. Bayangkan selama setahun tersiksa dengan sakit yang begitu luar biasa saudara. Ya sesak nafas, bahkan tadi ya punggung sakit, kepala sakit ya, bahkan sesak napas ya, telinganya terus berdengung. Ya itulah, mencari kesembuhan kemana-mana nggak sembuh. Akhirnya 2020 menemukan mesbah doa dan terus setia. Akhirnya mulai memperkatakan firman Tuhan. Terus diperkatakan firman Tuhan, aku percaya aku sembuh, aku percaya aku disembuhkan. Ya karena ibu mencari Tuhan, akhirnya itulah jawaban doa, Tuhan menyembuhkan ibu. Ya saudara, saya percaya mari tidak ada jawaban lain selain dalam hadirat Tuhan. Bahkan sampai hari ini ibu terus setia mendengarkan mesbah doa. Dan saat itu ke Medan di rumah mertua terus dengar mesbah doa. Sekarang mertuanya pun setia mendengarkan mesbah doa. Apa yang Tuhan buat itu ya tidak ada perkara yang mustahil saudara. Bahkan sekarang Ibu Bella terus membagikan mesbah doa, mesbah syukur kepada teman-temannya. Dan dia rindu juga dipakai Tuhan untuk menjadi alat menyelamatkan orang lain. Ya puji Tuhan, saya mendengar begitu banyak kesaksian orang yang tadinya terikat dengan psikiater, obat tidur, obat penenang. Ya sekarang WA saya Bu, sekarang obat saya adalah mesbah doa. Ketika memuji menyembah Tuhan, hati saya tenang, mendengarkan firman tenang, tidur tanpa obat tidur lagi, tidak pernah minum obat penenang. Itu semua karena kuasa Tuhan. Kuncinya di hidup ini hanya satu, mari dekatkan diri dengan Tuhan, mari cari Tuhan sungguh-sungguh saudara ya. Baik, terima kasih buat kesaksiannya Ibu Bella yang luar biasa. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah sampai di Sakaria pasal yang pertama saudara, tentang penglihatan pertama dari penunggang kuda saudara ya. Kita sudah baca kemarin bahwa ada penunggang kuda itu mewakili bangsa-bangsa. Ya Tuhan berkata di sana, dia murka ya, penunggang kuda itu malaikat itu berkata kepada Tuhan, sampai kapan engkau meninggalkan umatmu sendiri dan murka terhadap mereka? Sudah 70 tahun engkau menghukum mereka. Ya tetapi ada saatnya akhirnya Tuhan bilang, aku akan berbalik. Ya dan Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang senang melihat Israel dihukum dan mereka juga ikut menindas Israel. Ya sekalipun kita ditindas atau mau dihancurkan oleh orang lain, tetaplah percaya bahwa tangan Tuhan itu melihat. Dan pada akhirnya saudara, Sakaria 1 kemarin ayat 16 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan, aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang, rumahku akan didirikan pula di sana. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem.
Tidak untuk selama-lamanya ia murka, tetapi kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Sebentar saja dia murka, tetapi kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Saudara, ketika kita mungkin sedang ditegur Tuhan karena kita ada dosa, ada pelanggaran, terimalah itu sebagai sebuah didikan. Ya, tetapi ingat ya, tidak untuk selamanya Tuhan menghukum, karena Dia Allah yang penuh kasih, Dia penuh dengan kasih setia. Akhirnya setelah 70 tahun Tuhan berbalik kembali untuk melihat Yerusalem, melihat Israel sebagai umatnya, sebagai anaknya yang Dia kasihi, saudara ya. Kita akan lanjutkan sekarang ya di dalam Sakaria pasal yang pertama ayat 18. Judul perikopnya adalah penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Ayat yang ke-18, aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Ayat 19, lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel dan Yerusalem. Ayat 20, kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Ayat 21, lalu aku bertanya, ya orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda sehingga mereka tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Ya, dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka. Bangsa-bangsa, ya dikatakan di sana, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda dan hendak menyerahkannya. Saudara, 4 tanduk ini adalah 4 negara besar ya, yang sudah menghancurkan Israel, yang sudah memporak-porandakan umat Tuhan. Ya, jadi 4 tanduk ini melambangkan siapa, saudara? Itu adalah penindas dari Israel sendiri, yakni Mesir, Asyur, Babel, dan Media Persia. Ya, inilah saudara 4 tanduk ya yang sudah diperlihatkan ya kepada Sakaria. Dia melihat ada 4 tanduk dan dia bertanya, siapa 4 tanduk ini? Ini adalah bangsa, 4 bangsa besar yang dipakai Tuhan untuk memporak-porandakan Israel. Mereka adalah orang-orang yang ya bangkit melawan Israel, yaitu Asyur, dikatakan di sana Mesir, Asyur, Babel, dan Media Persia. Inilah 4 ya negara yang besar itu, dan ini jugalah yang mewakili penglihatan 4 tukang besi. Ayat 20 tadi di sana dikatakan, kita lihat saudara, kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Dan aku bertanya juga, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda ya, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Orang yang memegang tali pengukur, saudara, kalau kita melihat di sana ya, empat bangsa-bangsa yang dipakai untuk mengalahkan musuh-musuh Israel, Allah membangkitkan mereka untuk menghukum para penindas umatnya. Ya, jadi kita melihat di sini, saudara, ya, bahwa Tuhan memakai ya bangsa itu. Dikatakan di sana, ya ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya, dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda. Dia hendak menyerahkannya. Tuhan juga membangkitkan ya 4 ya bangsa untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang sudah menindas umat Tuhan itu, saudara. Lalu kita lanjut di Sakaria pasal yang kedua, penglihatan ketiga, seorang yang memegang tali ukuran. Ayat yang pertama ya, Sakaria 2 ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak seorang yang memegang tali pengukur. Lalu aku bertanya, kemanakah engkau ini pergi? Maka ia menjawab, aku ke Yerusalem untuk mengukurnya, untuk melihat berapa lebarnya dan panjangnya. Ayat yang ketiga, dan sementara malaikat yang berbicara dengan aku itu maju ke depan, majulah juga seorang malaikat lain mendekatinya. Ayat 4, yang diberi perintah, berlarilah, katakanlah kepada orang yang muda yang di sana itu,
Demikian, Yerusalem akan tetap tinggal seperti padang terbuka oleh karena banyaknya manusia dan hewan di dalamnya. Ayat 5, dan aku sendiri, demikianlah firman Tuhan, yang akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya, dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Saudara, ya, orang yang memegang tali pengukur itu melambangkan pengharapan akan Yerusalem yang dibangun kembali dan sebuah bangsa yang akan dipulihkan kembali oleh Tuhan. Orang ini akan mengukur untuk menandai batas-batas bagi sebuah fondasi. Ya, dan kita melihat di sini bahwa Tuhan sendiri yang berkata, aku sendiri yang akan bangkit, demikianlah firman Tuhan. Aku akan bangkit untuk apa? Untuk menjadi tembok berapi bagi Israel. Ya, dan aku akan menjadi tembok di sekelilingnya. Aku akan menjadi kemuliaannya. Ya. Ketika orang mau bertobat, maka Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dan ketika Tuhan berkata Dia yang menjadi tembok yang mengelilingi hidup kita, saudara, apa yang perlu kita takutkan lagi? Karena itu, mari kita terus mengejar perkenanan Tuhan. Mari kita terus meminta agar Tuhan memulihkan keadaan kita ketika kita sungguh-sungguh mau bertobat di hadapan-Nya. Mari kita merenungkan firman ini, saudara. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Firman-Mu mengingatkan setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan-Mu, Bapa. Ketika Tuhan kami datang secara pribadi di hadapan hadirat-Mu, Engkau Tuhan yang mengerti, Engkau Tuhan yang tahu persoalan dan beban kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang mau setia mencari wajah-Mu di tengah goncangan persoalan, beban yang berat, kalau hal ini terjadi mungkin karena murka Tuhan atas hidup kami, ampuni kami Tuhan. Biarlah semua akan mendewasakan iman kami terus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Tuhan terus memberkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa dalam rumah tangga, suami, istri, bahkan anak-anak kami tumbuh dalam takut akan Tuhan. Tuhan yang pegang kendali atas masa depan mereka, bahkan jodoh mereka. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga percaya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada. Kami percaya Tuhan satu saat bangsa ini akan sungguh-sungguh bertekuk lutut untuk memuji menyembah Engkau. Biarlah orang berbalik boleh meninggalkan dosa dan kembali kepada jalan kebenaran. Terima kasih Bapa, Engkau juga terus memberkati untuk bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke terjadi hujan pertobatan, di mana orang-orang berbalik meninggalkan dosa mereka dan mencari Tuhan. Berkati Tuhan, berkati Bapak Presiden Jokowi dalam kesehatan, dalam segala ide-ide untuk dia boleh berkembang di tengah masa-masa ini Tuhan. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap kami yang punya beban berat, masalah persoalan hidup, hutang piutang, masalah keuangan, yang ingin cari pekerjaan, Tuhan menjadi jawaban. Kami percaya yang terikat dengan minuman keras, obat-obatan terlarang, rokok, kemabukan, kenajisan, persinahan, perselingkuhan, homoseksual, lesbian, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Memberkati juga Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam ketakutan, kekhawatiran, depresi, Tuhan jamah dan laut, berikan kesembuhan. Biarlah jiwa kami boleh disembuhkan Tuhan. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kau juga terus memberkati Tuhan semua mereka yang setia berdoa di 5 benua, di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan jamah juga untuk terus boleh sungguh-sungguh kami menjadi pendoa-pendoa-Mu Bapa di akhir zaman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka hati dan tangan kami di hadapan Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah, anugerah-Mu melimpah setiap kami. Damai sejahtera Kristus turun atas hidup kami. Biarlah kami juga boleh menjadi pembawa damai sejahtera itu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput. Nama kita semua tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, kita akan bersama.
Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.